Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah as-sadiqil amin, alladzi arsalahu Allah rahmatan lil alamin, kama arsalahu basyiran wa nadhira wa hadiyan ila Allahi biidnihi wa sirajan munira. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan para hadirin hadirat jamaah Masjid Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat, selamat dari semua bala dan musibat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, ya. Dan pada malam ini saya akan membahas tentang salah satu nama Allah yang a'azam, yang agung, yaitu As-Samad. Kenapa kita membahas ini dan apa rahasia daripada nama ini? Ya. Kita mulai dengan sebuah kejadian yang terjadi ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba mendengar salah seorang sahabat lagi berdoa. Doanya sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi wa tukaffir anni sayyiati innaka antal ghafurur rahim. Wallah, aku mohon dan aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Zat yang ahad dan samad, Zat yang tidak dilahirkan, dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, Zat yang tidak ada yang serupa dengannya. Oh Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuslah semua keburukan kami, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Penyayang. Lebih langsung terdiam dan memandang kepada orang itu di depan para sahabat semuanya. Laqad sa'altahu bismihil a'zam. Kamu sudah memohon, berdoa dengan namanya yang a'zam. Alladzi idza du'iya ajaba wa idza su'ila a'ta. Yaitu apabila orang berdoa kepadanya dengan menyebutkan nama yang a'zam ini, pasti akan dijawab, pasti akan dikabul. Dan barang siapa yang memohon dengan nama itu, pasti akan dikasih. Allah. Jadi dengan menyebutkan nama azam ini, itu menunjukkan akan rahasia daripada nama itu. Dan ini pernyataan Nabi. Di antara nama yang disebut tadi, Al-Ahadus Samad. Yang kita bahas adalah nama As-Samad. Kita sudah tahu semua tentang Ahad, yang Maha Esa. As-Samad dari kata-kata somada, yasmudu, sumudan, somadan. Somada artinya qasoda, menuju, mengarah. Jadi Allah SWT As-Samad adalah suatu sifat yang seluruh makhluk butuh kepadanya. As-Samad artinya apa? Semua makhluk di alam ini, apakah itu manusia, binatang, pohon-pohonan, semuanya, malaikat termasuk, jin termasuk, seluruhnya adalah memerlukannya. Ya. Dan dia tidak perlu kepada siapapun. Kita perlu makanan, perlu oksigen, perlu minuman, right? Perlu macam-macam untuk bisa hidup ini. Ya, maka kita bukan samad. Hanya Allah yang samad, yang tidak perlu dan tidak menggantung
atau tergantung kepada apapun. Ya. Oleh karena itu Allah sebagai As-Samad itu senang kalau orang memohon kepadanya. Ya. Innallaha yuhibbu an yus'al. Oleh karena itu orang yang malas berdoa berarti apa? Orang yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hanya dengan berdoa saja, apakah doa kita akan dikabul tidak, itu sudah dikasih pahala. Kena senangnya Allah ketika orang memohon kepadanya. Ya. Lain dengan manusia. Manusia kita banyak memohon, banyak meminta, itu malah akan menjauh daripada kita. Allah tidak. Allah marah-marah. Lain kalau kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memerlukan Allah As-Samad? Karena ada 5 sifat dunia ini. Yang pertama, ad-dunya mahalul bala wal imtihan. Dunia ini ada tempatnya bala. Ya, dan kemudian al-imtihan, ujian. Ya, selama kita hidup di dunia ini, pasti kita akan mengalami macam-macam bala. Apakah itu gempa bumi, angin puyuh. Sekarang kita sedang menghadapi apa? Pandemi COVID-19. Ya, ini bala. Dan banyak orang yang tidak sabar dengan bala ini. Maka inilah saatnya kita untuk meminta kepada As-Samad. Agar kita diberi kesabaran menghadapi apa yang kita hadapi sekarang ini. Dan juga kita tidak terkena oleh bala itu. Yang hanya mampu menyelamatkan kita, menghilangkan bala ini, siapa? As-Samad. Allah SWT. Al-Imtihan. Banyak ujian kita. Apakah ujian datang dari keluarga kita, tetangga kita, dari pemerintah, dari mana-mana. Ya, banyak fitnah. Dan banyak orang yang tidak tertahan, tidak kuat melawan fitnah ini. Sehingga imannya luntur, agama jadi dijual. Ya, maka kita harus kembali kepada Samad. Agar supaya kita bisa sabar, bertahan di dalam menghadapi cobaan ini. Ya, jadi jangan sampai karena orang kadang-kadang kalau sudah tidak kuat menahan ujian, pergi kemana? Ke kuburan. Atau pergi disebut orang pintar. Ya. Dan itu dosa besar. Man ata arrafan. Barang siapa orang datang kepada orang pintar. Siapa saja. Ya, datang saja, itu salatnya enggak diterima 40 hari. Kalau percaya syirik. Kalau meninggal, na'udzubillah. Ya. Itu yang pertama. Dunia ini adalah tempat bala dan ujian. Yang kedua, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini tidak lain adalah tempat kesenangan yang menipu. Lihat, menipu. Coba kita sekarang. Ya. Banyak orang yang tersilau dengan dunia, tertipu dengan dunia, sehingga dia tidak lagi memperhatikan halal haram, boleh atau tidak. Kadang-kadang sampai menjual agamanya untuk dunia ini. Ya, maka kita perlu kepada Samad, ya Allah, jangan aku terpedaya oleh dunia ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dunia ini menyenangkan tapi tidak memberi ketenangan. Menyenangkan tapi tidak memberi ketenangan. Berapa banyak orang yang hartanya bertambah, ya, memang menyenangkan dia, tapi dia hidupnya nggak tenang, takut terus, ya, takut habis, takut kehilangan. Kalau belum dapat dia khawatir, sudah dapat takut ada yang ngambil, ya. Nah ini, oleh karena itu, ya, ketika kita mendapatkan rezeki, kita perlu ketenangan. Kepada siapa kita mohon ketenangan? Baik, kepada As-Samad. Ya.
Yang keempat, dunia ini sementara. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya, muakkad. Semuanya muakkad, sementara. Yang kita miliki ini, imma dia akan meninggalkan kita, kita kena PHK misalnya, kemudian hartanya mungkin ada yang mencuri, rugi dalam usaha, atau kita meninggalkan harta itu. Ya, oleh karena itu kita mesti pandai-pandai dalam hidup ini. Ya. Jadi jadikan waktu sementara ini dengan sebaik-baiknya. Ya, karena kata Nabi kan umur umatku antara 60-70. Allah. Kita harus berusaha. Ya, usaha gimana? Agar supaya kita tenang di dunia, tenang di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka menjaga kesehatan itu penting. Karena kalau kita sakit, itu kita tidak bisa banyak beribadah. Ya. Yang terakhir, dunia ini yulhikum, alhaakumut takatsur, bisa melalaikan kita, membuat kita lupa. Baru sadar, hatta zurtumul maqabir, baru ketika masuk kuburan, baru orang itu sadar. Ya. Jadi itulah, karena 5 sifat dunia ini, maka kita perlu kepada Allah As-Samad. Pada saat bumi ini sempit, pada saat orang sedang berlayar di lautan, datang ombak, angin puyuh, kita dalam pesawat misalnya, tiba-tiba pesawat goncang. Saya pernah, suatu hari naik pesawat mau ke New York, itu angin, pesawat dibuntang-banting itu. Itu semua yang dalam pesawat, oh God. Yang lagi nonton, lagi SMS, lagi semuanya berhenti semua. Siapa yang diingat? As-Samad. Ya, pada saat orang sakit, kata dokter sudah nggak ada harapan. Kemana kita kembali? As-Samad. Saya ada sebuah kisah, jadi ada orang di sini di Amerika, asalnya orang Irak dia. Orang Irak dari Kurdistan. Jadi waktu saya mau rombongan umroh, dia mau ikut katanya. Nah, ketika dalam perjalanan umroh itu dia cerita, sebetulnya saya nggak boleh pergi sama dokter saya, karena saya punya kanker katanya. Dia perlu kemoterapi, tapi saya maksa, karena saya kalaupun mati ingin mati di Mekah. Pergi sama saya. Selalu ya As-Samad, ya Samad, ya Samad. Dia bacakan doa tadi itu. Ayat Asyhadu an la ilaha illa antal ahadus samad. Ahadus samad. Kembali kepada samad dia. Jadi dia tawaf, sa'i, ibadah, banyak minum zam-zam. Waktu dia kembali, pergi ke dokter, dokternya kaget. Enggak sembuh tapi banyak perkembangan. Lebih baik. Pada tahun yang sama, dia juga ikut haji dengan saya. Masya Allah. Bukan main dia khusyuknya. Dia berdoa kepada Allah SWT. Dia manggil As-Samad, As-Samad. Waktu pulang haji, dokternya tercengang. Ya, what did you do? What did you eat? Kamu makan apa? Berobat dengan apa? Right? Akhirnya ceritakan saya naik haji, minum zam-zam. Ya, kata dokter bilang, nanti kalau kamu bawa zam-zam lagi, ya kasihkan saya katanya. Yes. As-Samad. Kembali kepada Samad. Binatang juga. Ketika dalam keadaan itu kembali kepada Samad. Pernah zaman Nabi Musa ketika itu lagi kemarau. Banyak semut-semut yang meninggal. Maka semut diilhami sama Allah SWT menuju kepada tempat di mana kaum Musa sedang berkemah, sedang duduk. Waktu itu kehausan juga kaum Nabi Musa, maka Musa
memukulkan tongkatnya kepada sebuah batu, batu memancarkan air. Orang pada minum, pada mandi. Kemudian Nabi Musa mengatakan, stop, semua harus menghindar. Karena di kaki Nabi Musa ada semut lagi ngangkat tangan kepada Allah SWT, Ya Samad. Biarkan semut-semut ini mereka minum dan mengambil air. Ya, semut kembali kepada As-Samad. Subhanallah. Ya, oleh karena itu ketika orang Arab berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Muhammad, sif lana rabbak. Ya, min ayyi nasabin. Coba gambarkan tentang Tuhanmu itu. Apa nasabnya? Siapa ayahnya? Siapa anaknya? Karena orang Arab ini mereka bangga dengan keturunan. Ya, jadi kalau dia punya kakek atau ayah itu terkenal, selalu ingin dinisbahkan kepada mereka. Kayak Nabi. Abdullah nggak terkenal. Abdul Muttalib terkenal. Ya, maka dalam perang Hunain apa kata Nabi? Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Jadi ana Abdullah. Abdul Muttalib, ibnu Abdul, anaknya Abdul Muttalib. Ya, jadi dia ingin tahu. Maka turun ayat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, as-samad. Nggak ada keturunan. Allah as-samad. Ya. Ya. Kemudian juga pernah lagi di mana? Di Madinah ada orang apa namanya? Rabai. Orang Yahudi. Ya. Bertanya juga, ya Muhammad, siapa Tuhanmu itu? Apakah sama dengan Tuhan kami? Turun lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya. Jadi kadang-kadang ada surat yang turun 2 kali. Di Mekah, di Madinah. Itu surat Fatihah, 2 kali turunnya. Ya. Yang pertama memang itu aslinya. Yang kedua, lil istishhad. Untuk jadikan hujjah, dalil, bukti. Ya. Jadi, apa namanya? Oleh karena itu maka kita mesti sering-sering ketika berdoa itu kita menggunakan al-ismul a'zam. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya mannan, right? Ya ahadus samad. Jangan langsung. Karena itu lebih disenangi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bisa kita kalau hafal bagus. Ya Rahmanu ya Allah, ya Rahimu ya Allah, ya Maliku ya Allah, ya Azizu ya Allah, ya Ghaffaru ya Allah, faghfir lana dhunubana. Sebutkan nama Allah dulu. Karena Nabi lihat tadi, Nabi sampai kagum dengan anak itu. Wallahi demi Allah, dia telah memohon Allah dengan namanya yang azam. Ya. Ada orang miskin dulu yang dijamin oleh orang kaya. Jadi tiap tahun dia ke tempat orang kaya itu dijamin sudah kehidupannya untuk setahun. Nah, biasanya dekat Lebaran. Datanglah dia ke rumah orang kaya itu. Kemudian rupanya orang kaya itu lagi tidur. Jadi kata istrinya, datang aja besok. Ya Allah, jauh dia perjalanannya. Besok mau tidur di mana dia? Di kampung yang lain tinggalnya. Akhirnya dia pergi ke mana? Pergi ke masjid. Baitul Ghani. Masjid adalah rumah yang pemiliknya kaya. Allah Subhanahu wa taala. Salat 2 rakaat dia, kemudian berdoa. Allahumma kuntu fima madha. Ataitu li hadzal ghani fayu'tini. Ya Allah, dulu saya selalu datang kepada orang kaya itu. Dan saya minta saya dikasih. Wal yawma wajadtuhu na'iman.
Hari ini aku dapatkan dia tidur. Allahumma inni atubu ilaik. Allah, aku bertobat kepadamu. Mimma kuntu af'al. Terhadap apa yang aku lakukan dulu. Haitsu tawajjahtu ila ghairik. Ini kesalahan kami. Right? Kami kalau perlu dulu hanya menuju kepadanya, kepada yang selain kamu. Ya. Wa inni uahidu ya Rabb. Aku berjanji ya Allah, ba'dal yaum an la atawajjah illa ilaik. Saya tidak akan menuju menghadap kecuali kepada kamu. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Ahadus Samad. Ya Man la yanam. Ya Allah yang Maha hidup, yang Maha memelihara, yang Maha Esa, yang Samad. Man la yanam, dan yang tidak pernah tidur. Ini ignini amma agnaitani. Buatlah saya ini tidak perlu kepada siapapun. Ketika dia sedang berdoa, tiba-tiba orang kaya yang tidur tadi datang rupanya. Duduk di belakangnya, dengarkan doa dia itu. Ya, setelah selesai, amin. Ya, diketuk dia. Kaget dia. Anta, kamu? Ya. Langsung dikasih cek setengah hartanya. Dibilang hadza nisfu mali. Kaget dia. Kenapa? Bilang, aku malu. Mengalu kepada Al-Ghani, yang kaya yang kamu panggil tadi. Kalau aku tidak mengasihkan setengah dari hartaku. Right? Allah. Biasa dikasih hanya untuk hidup setahun. Sekarang setengahnya. Akhirnya dia diinvest hartanya itu dengan orang kaya tadi. Dua-duanya kaya, Masya Allah. Yang satu asalnya homeless, miskin, yang satu asalnya kaya. Tapi sekarang sama-sama punya kedudukannya. Kenapa? Karena dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini pentingnya kita mengenal nama Allah yang Azam. Pentingnya kita kalau ada masalah apa saja, jangan menggantung, jangan mengarah, jangan pergi kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Namun demikian ada etiket yang harus kita ikuti ketika kita meminta kepada As-Samad. Sama kalau kita mau minta kepada orang tertentu, ya itu kan ada tata krama, ada pendahuluan dan sebagainya. Nah, dalam kita minta kepada Allah juga demikian. Yang pertama, an la tas'al an syai'in mumtani'un syara'an. Jangan meminta kepada Allah yang secara syariah itu dilarang. Artinya enggak halal. Ya, misalnya, ya Allah, aku ingin melihat wajahmu ya Allah. Enggak boleh itu. Karena Allah sudah mengatakan, la tudrikhul absor, mata ini enggak bisa lihat. Nanti di hari kiamat bisa. Ya. Atau kita mendoakan orang yang mati kafir agar diampuni dosanya. Enggak boleh. Nabi aja oleh Allah SWT ditegur. In tastaghfir lahum sab'ina marrah. Kalau kau mendoakan, minta diampuni 70 kali. Artinya banyak sekali. Allah mengatakan, Allah tidak akan mengampuninya. Enggak boleh. Ya. Atau juga tidak boleh kita mendoakan panjang umur, mendoakan supaya diberi kekuatan kepada orang-orang zalim. Hati-hati ya. Jika ada pemimpin zalim, pejabat yang zalim, ya dia ulang tahun, oh mudah-mudahan panjang umur, itu dosa. Orang zalim, orang fasik nggak boleh didoakan. Ya. Hanya boleh doakan untuk dapat hidayat. Mudah-mudahan dapat hidayat, boleh. Tapi kita mendoakan sama dengan mendukung. Hati ya.
Karena dalam Quran tuh kalau Allah SWT nanti hari kiamat menyiksa Fir'aun itu, Fir'aun wa qaumihi. Fir'aun dan kaumnya. Kenapa kaumnya? Karena membuat Fir'aun tambah dolim, tambah jahat itu karena didukung. Ada seorang datang kepada Imam Ahmad. Ya Imam Ahmad, saya itu anti kepada Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj ini Al-Gojo. Ya. Seorang gubernur yang jahat sekali. Membunuh ribuan orang. Saya nggak dukung, tapi saya tukang jahit, suka menjahitkan bajunya. Apakah saya termasuk orang yang mengikuti Hajjaj ini? Kata Imam Ahmad, kamu adalah orang yang dolim. Kamu ikut sekarang kedolimannya. Hati-hati itu. Ya. Atau kita mendukung seorang pemimpin yang tidak adil melalui WhatsApp, Facebook, memuji-muji. Itu dosa itu. Ya. Karena berarti kita mendorong mereka untuk bertambah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Itu yang pertama. Jadi jangan kita tidak boleh memohon kepada Allah sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita main lotre. Main lotre minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Atau orang suka main itu binatang di ayam jago, ya, suruh berantem, kita doakan ayam jago ini. Tidak boleh itu. Kemudian etiket yang kedua, tidak boleh memohon kepada Allah yana ghairu mumkinun aqlan. Secara logik, secara intelek tidak mungkin itu. Tidak boleh. Ya Allah, turunkan makanan dari langit. Ma'idatan minas sama. Tidak boleh. Ya Allah, saya ingin punya kemampuan untuk dalam suatu waktu badan saya bisa di mana-mana. Right? Sayanya di sini, tapi badan saya di Mekah juga. Nggak boleh. Kecuali wali itu. Wali itu diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau ingin bisa terbang. Ya, jadi tidak boleh. Itu etiket. Ya, jadi yang pertama tidak boleh kita memohon sesuatu yang haram. Ya, yang kedua tidak boleh memohon sesuatu yang secara akal itu tidak mungkin. Ya. Yang ketiga, jangan memohon kepada Allah sesuatu yang kamu tidak yakin kebaikannya. Ya. Jangan misalnya minta kaya, minta jabatan yang tidak mungkin kita mampu nanti. Makanya ketika salah seorang sahabat ya, itu minta jabatan, jangan, kamu ini tidak mampu. Nah, kecuali ditambah, in kana khairan. Ya Allah, aku mohon kaya kalau itu baik untuk aku. Makanya kan doa istikharah apa? Allahumma in kana hadha khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri faqdur al khair. Wa Allah, kalau urusan ini bagus untuk agamaku, untuk duniaku, untuk kehidupanku, mudahkanlah. Wa in kana syarran, kalau jahat, jauhkan. Itu boleh ditambah gitu. Ya. Ya. Demikian juga kita jangan minta panjang umur kecuali ditambah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu makanya kita sebaiknya itu minta kepada Allah sesuatu yang dicontohkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Makanya sebaik-baiknya doa yang ada dalam Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu dalam hadis. Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka bihi nabiyuka wa habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam doa. Tapi usahakan kita tahu artinya dulu. Bila baca doa itu. Jangan sampai kita doa, kita tidak tahu artinya. Ya. Kita diajarkan dalam Al-Quran kan. Tiap hari itu kita baca wa iyyaka nasta'in.
Kalau kita mohon, hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada As-Samad. Kita mohon kepada orang lain sebagai sebab. Kita sakit, ya, kita ke dokter. Karena di Quran, fa'atbah sababa. Kita mesti cari sebab, boleh itu. Ke dokter kita cek dan sebagainya. Tapi kita mesti yakin, yang menyembuhkan bukan dokter. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah membuat di alam ini namanya sunnatullah. Dan kita mesti mentaati sunnatullah ini. Kita sekarang lagi menghadapi pandemik. Ini sunnatullah sudah. Makanya Nabi mengajarkan untuk cuci tangan, jaga distance, jaga jarak sebagainya, itu sunnatullah. Jadi ketika kita pakai masker, kita jaga jarak, itu disuruh sama Nabi Muhammad SAW. Al-himyah ra'sud dawa. Prevention. Penjagaan itu adalah obat yang paling majur. Jadi tidak boleh kita nantang. Ini sudah sunnatullah. Ya. Penyakit ini kena semua. Bayangkan 20.000 sahabat meninggal. Zaman dulu. Baik muslim gak muslim. Ya. Namun tidak boleh kita kemudian timbul rasa takut. Khawatir sampai nggak tenang hidupnya, nggak boleh. Qul lan tusibana illa ma kataballahu lana. Ya, tidak ada musibah yang akan menimpa kita kecuali yang sudah Allah tuliskan. Namun demikian kita disuruh untuk waspada, untuk jaga. Ya, itu termasuk daripada sunnatullah. Nah, kadang-kadang juga ada disebut dengan ma'unatullah. Sunnatullah dan ma'unatullah. Jadi kalau ada mobil kecelakaan sampai hancur mobilnya, semua meninggal kecuali anak bayi misalnya, itu namanya ma'unatullah. Tolongan daripada Allah. Artinya apa? Pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menurut sunnatullah, api itu mesti membakar. Api itu apa? Membakar. Tapi kadang-kadang datang ma'unatullah sebagai mukjizat. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah selamatkan. Ya. Orang misalnya kena penyakit ini pasti mati. Kayak tadi cerita yang saya orang yang kena kanker, pasti menurut dokter mati sudah. Kadang-kadang datang ma'unatullah. Tidak ada usaha minta kepada Allah. Ya Samad, ya Samad. Ya. Jadi inilah beberapa etiket ketika kita minta sama Allah SWT. Di samping etiket yang tadi juga kita mesti etiket apa? Pertama selalu kita kalau berdoa dimulai dengan apa? Dengan baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Itu hamdalah salawat sudah. Tapi yang lebih baik di samping hamdalah tadi, kita panggil nama Allah ya Al-A'zam. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Mannan, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Ahad, As-Samad. Right? Apa saja yang kita hafal. Ya Latif, Ya Syakur, Ya Sabur. Right? Lebih banyak kita, kadang-kadang Nabi itu, sahabat itu, memuji Allah banyak, doanya sedikit saja. Ya, jadi makanya bagus kita menghafal nama-nama Allah itu. Ya. Kemudian, di antara tujuan, yang pertama, saya anjurkan kita harus sering mempelajari nama-nama Allah itu. Right? Lillahi tis'atun wa tis'una isman. Man hafidhuha dakhalal jannah. Allah. Allah itu mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, masuk surga. Maksudnya menghafal dengan mempraktekannya. Ya. Karena tujuan kita mempelajari nama Allah itu agar supaya kita mengenal Allah. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, itu lain artinya. Hanya kepadamu, Anta ya Rabb, Al-Karim, Al-Ghafur, Al-Latif, right? As-Samad, Al-Ahad, Al-Jabbar. Lain. Ada, karena kita mengenal.
Makanya mengenal yang memerintah lebih diutamakan daripada mengenal perintahnya. Mengenal yang memerintah, Allah SWT. Harus didahulukan daripada mengenal perintahnya. Karena nilai perintah nanti akan berubah. Kita aja kalau menerima WhatsApp, email, Instagram, apa yang pertama kita cek? Siapa yang ngirim? Ketika ngirim ini misalnya seorang ustadz, orang tua kita, lain respon kita, kita langsung jawab. Kalau teman kita nanti aja gampang. Demikian juga kalau kita mengenal Allah, ketika dapat perintah dari Allah SWT, kita lain. Right? Itu. Yang kedua, tujuan kita mempelajari nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Ya, hari ini kita As-Samad, agar supaya kita bisa mengikuti nama itu. Kata Nabi, takhallaqu bi khuluqillah. Ya. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Kalau Allah itu Maha Pengasih, Ar-Rahman, kita mesti jadi Maha Pengasih. Kalau Allah SWT misalnya Al-Ghafur, Maha Pengampun, kita juga harus mudah mengampuni. Ya. Nah, kita sekarang mempelajari nama Allah As-Samad. Ya. Bagaimana kita mempunyai akhlak seperti akhlak As-Samad ini. Ya. Karena yang pertama, dengan kita insya Allah mengenal nama Allah As-Samad, kita akan timbul rasa cinta kepadanya. Karena ternyata tidak ada yang disebut putus asa. Ternyata ada sumber, ada tempat untuk kita mengadu, untuk kita bergantung. Ya. Kepada siapa? As-Samad. Ya. Kemudian ketika kita mengenal As-Samad, akan timbul rasa lega dalam hati kita. Rasa tenang, rasa bahagia. Right? Karena di antara siasat setan, kadang-kadang setan itu mengganggu kita. Mengingat-ingatkan tentang masa lalu, masa yang akan datang. Kamu dulu berbuat dosa ini dan sebagainya. Sehingga itu menghantui kita. Kita sedih. Right? Ya. As-Samad menjamin. Kalau kita sudah tobat, sudah menyesal perbuatan kita, sudah. Kata Nabi kan, at-taibu minadz dzanbi kaman la dambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ya. Namun yang paling penting, ya, berakhlak dengan As-Samad artinya apa? Artinya kita harus seperti As-Samad. Suka, gembira ketika ada orang yang minta kepada kita. Gembira kepada kita menjadi tujuan orang itu. Allah. Maka kalau kita seorang ustadz, seorang alim, right? Banyak orang kalau mau bertanya datang sama kita. Kalau mohon doa datang sama kita. Kalau ada keperluan apa saja, minta nasihat, masalah keluarga, masalah anak, datang kepada kita sebagai ustadz, berarti ustadz yang disenangi sama Allah Subhanahu wa taala. Right? Kalau kita orang kaya, orang yang berada, ya, banyak orang ketika orang perlu datang sama kita. Right? Karena kita dermawan. Karena kita selalu menerima orang yang kita minta bantu. Itu kita berarti orang yang disenangi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengikuti nama Allah As-Samad tadi. Ya. Ya. Waktu saya kecil dulu di Purwakarta ini ada akhina Soleh Naji. Itu Masya Allah. Ya. Itu kalau ada orang perlu, mau berobat, mau apa aja, datang sama dia. Dia bukan ustadz. Dia tidak begitu kaya gitu. Tapi Masya Allah. Karena dia suka membantu orang. Saya dengar sekarang anaknya, Muhammad Naji.
Ya, ada urusan dengan polisi, urusan dengan apa saja, orang datang kepada dia dan dia terima, alhamdulillah. Tidak pandang bulu. Ya, dan ini keuntungan. Kalau kita punya jabatan sesuatu dan orang datang kepada kita, selalu datang sama kita, berarti kita ini sedang dicintai. Apa dalilnya? Ya, inna lillahi ibadan ikhtassahum bihawaijin nas yafzi'un nasu ilaihim fi hawaijihim ulaika humul aminuna min adabillah. Allah. Ya. Kata Allah, Allah mempunyai hamba di atas bumi ini. Yang oleh Allah, hamba itu dijadikan tempat untuk tumpuan. Untuk memenuhi keperluan-keperluan hamba-hamba yang lain. Yafzi'un nas ilaih. Orang kalau ada perlu datang kepadanya. Ulaika, mereka itulah orang yang akan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya. Dalam hadis yang lain, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah jadikan hamba itu menjadi sumber untuk orang yang perlu. Allah. Ya. Jadi ini inti daripada kita mempelajari nama Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Ya. Kan sering saya bacakan ada hadis ketika orang bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilallah?" Siapa orang yang paling dicintai sama Allah? Yang banyak ibadahnya bukan, banyak puasanya bukan. Anfa'uhum linnas. Yang banyak manfaatnya kepada orang lain. Allah. Ketika kita hidup ini, keluarga kita dapat manfaat dari kita. Anak kita, istri kita, saudara kita, tetangga kita, masyarakat semuanya. Ya, mendapatkan manfaat daripada kita, itu apa? Berarti kita orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pernah mengatakan bahwa seorang mukmin itu seperti pohon korma. Pohon korma. Kenapa pohon korma? Karena pohon korma itu yang pertama, ya, itu segalanya itu bermanfaat. Kan ada pohon yang manfaatnya hanya buahnya saja, daunnya saja. Korma enggak. Daunnya dulu untuk apa? Untuk para atap. Batangnya untuk bangunan rumah, untuk tiang. Masjid Nabi dulu dari tiang korma. Buahnya apa lagi? Demikian juga seorang mukmin. Harus seperti itu. Semua yang ada pada dirinya bermanfaat pada orang lain. Pikirannya, otaknya bermanfaat pada orang lain. Mulutnya bermanfaat pada orang lain. Orang dapat nasihat dari dia. Hartanya, tangannya, semuanya bermanfaat. Itulah mukmin yang sejati. Makanya orang seperti ini kalau meninggal, itu banyak orang yang sedih. Ya Allah, siapa lagi yang seperti dia ya? Ya, dia selalu ada kalau kita perlu. Ya, jangan sampai kita meninggal, orang malah bahagia. Ya, oh maut, alhamdulillah, lain tibareto. Kenapa? Nggak ada manfaatnya. Hidupnya tuh sendiri saja. Masjid nggak ada manfaat dari dia. Malah keluarganya juga nggak begitu bermanfaat. Ya kadang-kadang ada anak-anak ingin ayahnya cepat meninggal untuk dapat warisan. Kenapa nggak ada manfaatnya? Itu orang yang paling rugi. Makanya Nabi dulu sering duduk dengan sahabatnya, kemudian ada mayat, ada jenazah lagi dibawa. Kata Nabi, amustarih amustaroh. Yang meninggal itu mustarih atau mustaroh? Sahabat nggak ngerti apa maksudnya. Ya Rasulullah, ma ma'na mustarih? Mustarih, orang yang meninggal ini, ya, dia bahagia. Alhamdulillah. Dosa diampuni, dia akan menempati tempat yang indah nanti surga.
Tapi yang ditinggalkan sedih. Ya Allah. Itu namanya mustarih. Mustarah sebaliknya. Orang yang sedang meninggal ini dalam keadaan malapetaka dia. Karena banyak dosanya, nggak bermanfaat hidupnya. Dia menghadapi siksaan yang luar biasa. Tapi yang ditinggalkan lega. Oh, alhamdulillah. Ya. Jangan sampai kita meninggal mustarah. Kenapa? Karena tidak mengikuti akhlak as-samad. Ya. Nabi ditanya lagi, ya Rasulullah, ma ahabbul a'mal ilallah. Apa amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa? Idkharus surur. Sururun tudkhiluhu ila qalbi mu'min. Kebahagiaan yang diterapkan pada hati-hati orang mukmin. Jadi ketika kita membuat orang lain gembira, itulah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membuat orang senyum. Istri kita jadi senyum dengan perbuatan baik kita, anak kita, mertua kita, kakak ipar, adik ipar. Ya. Banyak-banyak. Makanya ketika Nabi ditanya tentang akhlak, apa sih akhlak yang sebenarnya? Qala kaful adza. Wa ihtimalul adza. Wa adaul adza. Ada semua. Kaful adza. Itu yang pertama. Artinya menjauhkan untuk menyakiti orang lain. Hati-hati ya. Kita mesti jaga mulut kita. Jangan sampai ada orang nggak bisa tidur karena kita sakit. Dan kita harus buru-buru minta maaf. Kita meninggal. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Right? Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu wal ladzina amanu awal mu'minin. Allah mengecam orang yang menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah, dan orang-orang mukmin. Ya, kalau kita tidak bisa menggembirakan, jangan menyakiti. Hati-hati itu, sampai orang menangis. Ya. Yang kedua, ihtimalul adza. Itu ketika kita disakiti, kita bersabar, kita bertahan. Ya. Memang begitu, apalagi kalau kita sebagai seorang tokoh, pejuang. Seperti Habib Rizik sekarang nih. Ya, no? Rabbuna yahfaduh insyaallah. Insyaallah jaga gitu. Ya, setiap orang, karena dalam Quran begitu. Setiap orang membela kebenaran, keadilan. Itu bukan main. Yang paling menantang biasanya apa? Al-mala' dalam Quran. Wa qala al-mala'u. Ya, selalu gitu. Mala itu artinya orang elit, orang tertentu. Ya, dia tahu orang itu benar. Dia tidak mau melihat keadilan. Jadi ujian. Kita harus mendukung, menopang orang-orang yang membela keadilan itu. Ya, tapi begitulah. Nabi Muhammad SAW, semua Nabi. Nabi Nuh AS, sampai 1000 tahun. Ya, nggak pernah, selalu dicari-cari kesalahannya. Ini tantangan. Makanya akhlak yang baik apa? Ihtimalul adza. Alhamdulillah. Ya, beliau sabar menghadapi ujian ini. Dan itulah tanda kemenangan. Ya. Lihat di Mekah dulu, zaman Rasulullah SAW. Bukan main. Ya, tapi lihat setelah 23 tahun. 23 tahun. Hari Senin waktu itu. Ya, Abu Bakar lagi bimbing salat subuh. Kata Anas bin Malik, aku lihat pintu Nabi terbuka. Ya, masjid seperti ada cahaya bulan purnama, cahaya matahari. Gembira semua sahabat. Senyum Nabi melihat subuh masjid penuh. Dalam hatinya mungkin Nabi mengatakan, alhamdulillah. Right. Jadi perjuangan aku, pengorbanan,
kesabaran yang aku alami dulu ini hilang semua sekarang. Inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Ihtimalul adza. Ya, jadi akhlak yang benar itu adalah akhlak karimah itu, ya, berusaha jangan sampai menyakiti orang lain. Yang kedua, sabar ketika disakiti. Kemudian adaul adza, memperbanyak amal-amal baik yang bermanfaat kepada orang banyak. Ya. Jadi itulah selintas kilas tentang salah satu nama Allah, Al-Azam, As-Samad. Ya. Mari kita usahakan yang pertama, kalau kita berdoa, berdoalah dengan memanggil nama As-Samad. Nama-nama Allah yang azam. Karena itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan segan-segan untuk sering berdoa. Ya, kapan saja, malam hari, siang hari, lagi berjalan doa, Allah senang. Tambah kita doa sama senang. Karena itu karena doa mukhul ibadah. Otaknya ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga, yang paling terakhir, yang paling penting, mari kita berusaha untuk meneladani akhlak Allah As-Samad. As-Samad yang selalu bahagia menerima. Jadi tumpuan orang-orang yang perlu. Kita juga demikian. Jadi dalam hidup ini yang banyak manfaat kepada orang lain. Hidup ini sebentar. Jangan sampai kita sia-siakan waktu yang ada ini. Apa saja. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu tanda orang takwa. Apapun yang Allah berikan kepadanya, apa itu ilmu, harta, kekuatan, ya, keahlian, yunfikun. Dia mau sharing dengan orang lain. Ya. Yang mudah-mudahan dengan demikian insya-Allah ketika kita bernafas dengan nafas yang terakhir, kita akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Ya. Kemudian mari kita doakan pemimpin kita, imam besar kita, Habib Rizik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan. Ya, mudah-mudahan dia tetap istiqamah. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mendukung baik secara moral maupun secara material. Ya. Kemudian juga kita doakan, saya dengar sekarang Ahmad Syahid juga lagi berjuang di Kalimantan yang mendampingi seorang ulama dari Gaza sedang dakwah di sana dan juga mengumpulkan dana, ya, dengan masyarakat Muslim yang ada di Gaza dan di West Bank, ya, dalam keadaan yang terjepit, keadaan sengsara, ya. Namun demikian, masya Allah, mereka imannya kuat. Ya. Kita doakan juga guru kita sekalian, Al-Ustaz Salim As-Segaf. Ya, meskipun saya kira berapa Ustaz sekarang ya? 70 lebih ya. Masya Allah. Tapi lihat, masya Allah. Ini pelajaran bagi kita. Pentingnya ketika muda kita harus banyak olahraga. Right? Beliau dulu jago badminton gitu. Badminton itu olahraga. Suka jalan, ya. Jangan lupa kita jalan, habis subuh jalan. Ya. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya. Selalu beri sehat walafiat insyaallah. Juga kita doakan ini tiangnya masjid ini. Tiang masjid Khamis Azan, masya Allah. Sampai saya ingat dulu orang tuanya, masya Allah, menjadi amirul masjid. Ya, tiap hari kita lihat kalau jam 11 sudah pulang, naik sepeda pakai sarung. Ya, 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Sekali diikuti oleh anaknya. Ya, yang selalu juga beliau selalu siap untuk membantu segala keperluan masjid. Dan juga maaf yang lain-lainnya yang saya dengar, masya Allah, selalu siap ketika diperlukan bantuan baik untuk masjid, untuk masyarakat, untuk orang-orang miskin,
dan sebagainya. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah SWT diberikan sehat walafiat, diselamatkan dari segala musibat, ya, dan kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalajika wa adhim sultanik. Ya Allah, ya Ahad, ya Samad, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, antarfa lana al-bala, antarfa anna al-bala wal waba, wahfadna min corona. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Insyaallah Pak Bang Doi ya, minggu bulan depan insyaallah.